Baik, saya Ken Susagai dengan NIM 210211060075. Saat ini saya akan mempresentasikan lab Cisco, praktek jaringan komunikasi data, lab 1626. Nah, di sini ada 3 objektif. Objektif yang pertama yaitu explore the SUNS website. Lalu yang kedua ada identify recent network security threat. Lalu yang ketiga ada detail a specific network security threat. Di sini resource ini diperlukan yaitu device dengan akses internet, lalu presentation komputer with PowerPoint or other presentation software install. Nah, di sini kita langsung mulai ke langkah yang pertama yaitu exploring the SUNS website. Nah, di sini kita akan membuka website SUNS dan akan membuka free resource. Uh, Cari saja SUNS.org. Nah, di sini kita diminta untuk membuka free resource. Free resource. Free resource. Nah, di sini ada 8 free resource. Lalu kita diminta untuk memilih 3 available resource. Di sini kita pilih webcast, white papers, dan juga blog. Lalu langkah selanjutnya yaitu di resource menu kita pilih critical security control atau Center for Internet Security atau CIS. Ini CIS control. Lalu pilih salah satu dari kontrol dan implementation suggestion for this control. Nah, di sini saya akan pilih data protection dan implementation suggestion yang akan saya berikan yaitu yang pertama melakukan pelatihan reguler kepada karyawan tentang pentingnya perlindungan data, lalu melakukan penilaian risiko rutin untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan data, lalu selanjutnya terapkan kebijakan akses yang ketat dan autentikasi 2 faktor, lalu menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat berpindah atau disimpan, terapkan kebijakan privasi yang jelas, dan gunakan data pribadi hanya untuk tujuan yang sah. Lalu berikutnya, lindungi tempat penyimpanan data dengan pengamanan fisik. Lalu lakukan pemantauan dan audit rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu selanjutnya, tetapkan prosedur respons insiden yang jelas. Perbarui perangkat lunak dan sistem secara teratur, dan yang terakhir tentukan kebijakan pemusnahan data yang aman. Nah, selanjutnya select dari source menu, pilih newsletter, lalu deskripsikan ketiga newsletter yang ada. Di sini kita langsung saja newsletter. Di sini ada 3 newsletter yaitu Newsbite, Risk, dan juga Ouch. Di sini saya akan mendeskripsikan satu persatu. Yang pertama dari Newsbite. Nah, newsletter Newsbite ini adalah sumber informasi yang berfokus pada topik keamanan informasi dan teknologi. Newsletter ini berisi berita terkini, analisis tren keamanan, rekomendasi praktis, dan pembaruan tentang ancaman keamanan terkini di dunia digital. Biasanya newsletter Newsbite dirancang untuk membantu para profesional keamanan, administrator jaringan, dan individu yang tertarik dengan keamanan informasi untuk tetap mendapatkan wawasan terkini dalam industri mereka. Nah, selanjutnya untuk RIS, di sini newsletter RIS berfokus pada topik terkait risiko keamanan informasi dan teknologi. Newsletter ini mungkin berisi artikel, analisis, dan rekomendasi terkait dengan pengelolaan risiko, kebijakan keamanan, kepatuhan, dan praktik terbaik dalam bidang keamanan informasi. Newsletter ini biasanya ditujukan kepada profesional keamanan, manajer risiko, pemimpin organisasi, dan individu yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dalam lingkungan bisnis. Tujuannya untuk memberikan wawasan tentang tren terbaru dalam risiko keamanan informasi, serta memberikan saran dan solusi yang dapat membantu dalam mengurangi risiko
dan melindungi aset informasi. Nah, berikutnya yaitu newsletter Ouch. Nah, newsletter Ouch ini adalah sumber informasi yang berfokus pada kesadaran keamanan cyber dan pendidikan bagi individu yang ingin melindungi diri mereka secara online. Newsletter Ouch ini dirancang untuk memberikan informasi yang mudah dipahami, praktis, dan relevan tentang berbagai topik keamanan cyber kepada pengguna. Nah, newsletter Ouch ini menyajikan artikel-artikel pendek yang menjelaskan ancaman keamanan cyber yang umum seperti serangan phishing, malware, keamanan kata sandi, privasi online, dan lain sebagainya. Artikel-artikel ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan mencakup saran-saran praktis tentang bagaimana pengguna dapat melindungi diri mereka sendiri dan meningkatkan keamanan digital mereka. Tujuan dari newsletter Ouch ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman keamanan cyber yang ada dan memberikan tips yang dapat diterapkan sehari-hari untuk menjaga keamanan pribadi dan informasi secara online. Newsletter ini ditujukan kepada pengguna individu, baik mereka yang memiliki latar belakang teknis maupun non-teknis, yang ingin meningkatkan kesadaran mereka terhadap keamanan cyber. Nah, selanjutnya kita diminta untuk meresearch recent network security threats using the science site and identify other sites containing security threat information. Nah, di sini kita di sini kita akan menggunakan newsletter RIS. Di sini kita menggunakan newsletter RIS. Nah, selanjutnya kita buka the consensus security alert ini dan pilih newsletter mingguan yang terbaru. Nah, ini dia. Di sini membahas notable recent security issue dan juga most popular malware files. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa list malware files yang paling populer. Nah, berikut malware-nya yaitu WinTrojan Guardian, lalu WinTrojan Change Up, NTR Trojan SMSR strip 1, Java Exploit Agent strip 14, lalu yang terakhir ada Trojan ADH. Nah, selanjutnya mengidentifikasi selain situs SANS, identifikasi website lain yang provide recent security threat information. Please some of the recent security threats detail on this website. Nah, di sini saya sudah menyiapkan website yang lain. Saya sudah tahu yaitu ini. Nah, di sini sorry, maksud saya sinet.com. Nah, di sini ada recent security threats atau ancaman di dunia keamanan cyber. Di sini ada yang terbaru. Ini dia. Nah, ada di sinet.com. Selanjutnya kita akan mengisi ini. Complete the following form for the selected network attack. Nah, di sini ada serangan security cyber security yang akan saya jelaskan di sini karena di sini sudah tidak bisa ditulis. Jadi akan saya jelaskan saja.
Nama serangannya itu SolarWinds Attack. Lalu tipe serangannya itu supply chain attack. Lalu dates of attack atau tanggal penyerangan itu dimulai pada bulan Desember 2020, memungkinkan lebih awal. Lalu komputer atau organisasi yang teraffected yang uh, affected di sini ada beberapa organisasi termasuk pemerintahan Amerika Serikat, lembaga keuangan dan perusahaan swasta. Nah, bagaimana penyerangan ini dilakukan dan apa yang terjadi? Di sini penyerang berhasil menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke dalam pembaruan perangkat lunak SolarWinds Orion yang digunakan oleh ribuan organisasi. Perangkat lunak ini kemudian diunduh oleh pelanggan SolarWinds dan digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan serangan lebih lanjut. Serangan ini memungkinkan penyerang mengakses sistem, mencuri data, dan bahkan mempengaruhi infrastruktur penting. Pembaruan perangkat lunak yang tepat, pembinaan jaringan yang akurat, dan penggunaan solusi keamanan terbaik adalah langkah-langkah mitigasi yang penting. Organisasi juga harus meningkatkan pemantauan keamanan, menerapkan praktik keamanan yang kuat, dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman serangan pasokan. Nah, itu untuk mitigation option-nya. Lalu untuk reference-nya itu saya dapatkan dari solarwinds.com dan dari blog fireeye.com yang membahas tentang SolarWinds ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.